Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazliya Putri dengan NPM 24041010023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis implementasi layanan publik digital melalui aplikasi lapor di Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan ada 4 hal utama yang dibahas, yaitu fungsi dan tujuan aplikasi, penerapan aplikasi, pemenuhan prinsip governance digital, serta saran perbaikan aplikasi lapor. Lapor atau layanan aspirasi pengaduan online masyarakat merupakan platform resmi pemerintah Indonesia yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, dan aspirasi terkait pelayanan publik secara online dan terintegrasi. Lapor merupakan bagian dari SP4N, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dan dikelola bersama oleh Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Aplikasi ini menjadi satu pintu pengaduan nasional, sehingga laporan masyarakat akan diteruskan langsung ke instansi yang berwenang, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan aplikasi lapor. Secara fungsi, lapor menyediakan saluran pengaduan publik yang terintegrasi secara nasional. Sementara itu, tujuan utama dari aplikasi ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, fungsi dan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara merata. Partisipasi masyarakat masih didominasi oleh kelompok dengan akses dan literasi digital yang baik, sehingga tujuan inklusivitas layanan publik digital masih menghadapi tantangan yang besar. Selanjutnya adalah penerapan aplikasi lapor. Dari sisi kemudahan, aplikasi lapor cukup ramah diakses karena tersedia melalui website, aplikasi mobile, dan layanan SMS. Proses pelaporan juga relatif sederhana, serta memungkinkan pelapor untuk memantau status laporan yang telah dikirimkan. Namun, kemudahan dalam menyampaikan laporan belum selalu diikuti dengan kemudahan dalam proses penyelesaian laporan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa melapor sudah mudah, namun tindak lanjutannya belum tentu cepat atau jelas. Kemudian dari sisi kendala, dalam implementasinya, kendala utama lapor adalah respon instansi yang belum merata. Beberapa instansi menindaklanjuti laporan dengan baik, tapi sebagian lainnya lambat atau kurang responsif. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan kapasitas antar instansi, serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi terutama di tingkat pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu keamanan data. Dari aspek keamanan data, lapor telah menyediakan fitur verifikasi dan anonimitas pelapor secara sistem. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Namun demikian, kepercayaan publik terhadap keamanan data masih perlu diperkuat. Kekhawatiran terhadap potensi kebocoran data pada layanan digital pemerintah secara umum turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi lapor. Keempat, yaitu aksesibilitas. Tingkat penggunaan lapor lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Keterbatasan jaringan internet serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama bagi masyarakat di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi layanan publik digital melalui lapor belum sepenuhnya inklusif dan masih menghadapi kesenjangan digital antar wilayah. Selanjutnya ada pemenuhan prinsip governance digital. Yang pertama ada transparansi. Lapor memungkinkan masyarakat memantau status dan proses tindak lanjut laporan secara terbuka, namun transparansi ini masih bersifat administratif karena belum semua laporan ditangani secara konsisten dan tepat waktu. Kemudian partisipasi. Aplikasi lapor membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, namun partisipasi tersebut belum merata karena masih didominasi oleh masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan digital yang memadai. Selanjutnya, akuntabilitas. Melalui lapor, instansi pemerintah dituntut untuk menanggapi dan menyelesaikan laporan masyarakat. Namun, akuntabilitas belum sepenuhnya optimal karena belum adanya sanksi tegas bagi instansi yang tidak responsif. Akibatnya, kebijakan ini menindaklanjuti laporan seringkali bersifat
administratif, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang kuat. Kemudian pada aspek integrasi layanan, lapor telah mengintegrasikan sistem pengaduan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam satu platform nasional. Namun, efektivitas integrasi ini masih bergantung pada komitmen masing-masing instansi sehingga kualitas layanan belum seragam di seluruh wilayah. Selanjutnya adalah saran perbaikan aplikasi lapor. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama yaitu penguatan regulasi dengan menetapkan sanksi yang jelas bagi instansi yang tidak menindaklanjuti laporan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus bagi pengelola lapor di tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga yaitu optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan kelompok dengan keterbatasan literasi digital. Yang keempat yaitu penguatan perlindungan data untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kelima yaitu peningkatan integrasi sistem agar seluruh instansi aktif dan responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber referensi yang saya gunakan dalam menganalisis implementasi layanan publik digital melalui aplikasi lapor di Indonesia. Kemudian, sebagai kesimpulan, aplikasi lapor merupakan inovasi penting dalam pengembangan layanan publik digital di Indonesia. Aplikasi ini mendukung transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta integrasi layanan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti respon instansi yang belum optimal, keterbatasan SDM, serta kesenjangan akses digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan komitmen seluruh instansi agar aplikasi lapor dapat berfungsi secara lebih efektif dan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.